Menindaklanjuti surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang mana seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah diperintahkan untuk melakukan pendataan terhadap pegawai non ASN. Ini latar belakangnya, pendataannya sesuai dengan data aturannya. Kita menggunakan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor D1511 MSM 0100 tahun 2022. Tujuan dari pendataan ini, Bapak Ibu perlu diketahui, sementara tujuan pendataan ini belum mengarah ke peningkatan untuk P3K atau PNS, tapi kita mengarahkan dulu sumber daya tenaga non ASN ini dari pendidikannya, jabatan yang diampunya sekarang. Kemudian kalau sudah kita daftar, mungkin dari minggu depan nanti akan mengatur strategi bagaimana nanti pendidikan formasinya menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di instansi masing-masing. Saya sudah nih, nama saya sudah diisikan. Ini waktu itu pendataan non ASN. Yang wajib didaftar ini misalnya bisa dibaca seperti itu ya, tapi nanti materi kami share. Pada saat pendataan ini masih aktif bekerja di instansi sampai sekarang, kemudian mendapatkan honorarium dan dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN atau APBD untuk instansi daerah dan bukan melalui pengadaan barang dan jasa. Dalam hal ini untuk sekolah kan dari barang jasa, tapi di dalam sosialisasi dari Kementerian sekolah itu lebih banyak pembayaran menggunakan dana bosda. Jadi bosda dan bosda itu termasuk yang masuk pendataan. Kemudian diangkat paling rendah oleh pimpinan kerja. Paling minimal kepala sekolah bisa mengangkatnya dengan catatan sudah bekerja paling singkat 1 tahun per tanggal 31 Desember 2021. Jadi SK-nya itu mulai bekerja 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, 1 tahun. Dan juga, maaf ini ada kesalahan belum diganti, berusia paling rendah 20 tahun, bukan 1 tahun. Nanti nggak mungkin bekerja terus. Paling rendah berusia 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun per 31 Desember 2021. Jadi kalau ada yang usianya masih 19 tahun atau 56 tahun 1 hari, itu saran kami tidak usah dimasukkan di data karena juga akan tertolak oleh sistem. Nah, ini non ASN yang tidak termasuk dalam pendataan. Salah satunya dari Badan Layanan Umum. Kalau di sekolah kan tidak ada ini lebih banyak rumah sakit atau puskesmas, mereka adalah BLUD. Kemudian petugas kebersihan, pengemudi, satuan pengamanan, dan bentuk jabatan lainnya yang dibayarkan dengan mekanisme alih daya atau outsourcing. Mungkin di sekolah ada petugas kebersihan, wakat, jaga malam, tapi sementara ini kan dibayar melalui bosda. Nah, kalau dari bosda itu diusulkan saja Bu, Bapak Ibu, asal jangan pembayarannya uang sokongan Bapak Ibu guru. Nah, itu kan gak ada mata anggarannya tuh. Kemudian pegawai yang kontraknya di atas 31 Desember, mungkin lebih tegasnya lagi, TNT 6 Januari 2021 sudah tidak bisa dimasukkan. Jadi maksimal tanggal 5 Januari 2021. Karena kan tanggal 1 itu tanggal merah. Jadi biasanya ada 5 Januari terakhir. 5 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
Menambahkan juga Ibu, jadi untuk yang di sini yang dimaksud SK kontrak kerja di atas 31 Desember 2021 itu misalnya si non ASN ini baru diangkat di 2021 tadi Bu ya, betul-betul baru diangkat, tapi dia diangkat di tanggal 6 Januari 2021. Nah itu enggak sampai 31 Desember tadi itu enggak diakui 1 tahun. Lain hal kalau misalnya ini perpanjangan Bu, pegawai non ASN ini sudah bekerja di 2020, dia sudah bekerja, cuma perpanjangan kontrak berikutnya dia ternyata mungkin tanggal SK-nya mungkin bisa aja 6 Januari, 8 Januari itu nggak apa-apa, bisa diinput juga. Mudah-mudahan di sekolah kontrak kerjanya per tahun Pak ya, tidak per 6 bulan lagi. Biasanya dulu tuh waktu pendataan K2 tahun 2012-2013 saya banyak ngecek SK itu per Juni biasanya, awal tahun ajaran baru. Tapi kalau sekarang masih juga, tapi 2021 sama. Oh, tapi ada SK dinas ya. Oke, dan di sini. Nah, ini mekanisme alur pendataan kami. Nanti di sini Bapak Ibu yang admin OPD dan lagi admin sekolah akan menginput data non ASN yang memenuhi syarat pada aplikasi Sipenas. Kemudian mencatat rekap datanya, tapi dalam hal ini rekap datanya cukup dinas pendidikan saja yang memvalidirkan. Kemudian hasil inputan tersebut akan diverifikasi dan diinjek ke sistem BKN oleh kami dari BKPSDR. Setelah proses injek data ke BKN, di sini baru tenaga non ASN-nya yang bisa mulai menginput datanya di akun masing-masing. Selagi Bapak Ibu masih proses penginputan data seluruh non ASN, tenaga non ASN tersebut belum bisa login ke akun di BKN. Lanjut. Hari ini tanggal 7, tinggal 3 hari batas waktu yang kami berikan. Tapi pendataan ini tidak kami bebankan ke dinas pendidikan, jadi kami bebankan ke sekolah masing-masing. Jadi tidak mungkin kalau dinas pendidikan ada sekitar 2000 data kami terakhir yang kami minta, itu termasuk guru dan tenaga non guru, tenaga pendidik. Mungkin kalau di sekolah-sekolah maksimal 10 banyak sudah terlihat. Tenaga non ASN honor ada yang 20, tapi nggak sampai 50 kan? Nah, jadi estimasi menginput satu data itu maksimal itu 2 menit. Jadi kalau 50 data pun paling 1 hari selesai. Dan setelah data tersebut, kami harapkan tenaga non ASN juga selesai mengisi data di aplikasi BKN, melengkapi riwayat datanya terakhir 20 September 2022. Sampai hari ini tidak ada tambahan waktu karena kami harus mengirimkan data tersebut ke BKN tanggal 30 September karena kami harus verifikasi selama 10 hari itu. Kemudian mencetak laporan dan tanda tangan PPK yang ini Pak Wali Kota kan harus kami dapatkan sebelum 30 September. Jadi kami beri deadline untuk tenaga non ASN-nya menyelesaikan tanggal 20 September harus sudah selesai. Nah ini aplikasinya nanti bisa diakses di ini, tapi sudah kami bikin shortcutnya, cukup mengakses data ini saja. Nah ini data-data yang wajib diinput. Pertama NIK,
Kenapa kami tambahin warna merah? Karena ini merupakan data primary key-nya, dan data ini akan diverifikasi dengan data Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Jadi misalnya salah satu huruf atau kalau ketinggalan mungkin tidak diaplikasi, pasti kekurangannya. 16 digit NIK itu harus sesuai dengan nomor KTP-nya. Kalau di input tidak sesuai, data tersebut akan ditolak di sistem BKN. Dan ini juga akan mempengaruhi indeks data yang lainnya. Jadi misalnya kami menginput satu sekolah ada 50 orang, ternyata ada satu NIK yang salah, semuanya akan ditolak karena itu akan menambah pekerjaan kami lagi, mengeluarkan menginput ulang. Jadi mohon diperhatikan NIK harus sesuai. Kemudian nomor KK. Nah ini nomor peserta tenaga honor kategori 2. Di Dinas Pendidikan ini kami cek kemungkinan masih ada tenaga honor kategori 2 yang belum diangkat sebagai PNS maupun P3K. Nanti yang adminnya bisa memasukkan nomor peserta tenaga honor kategori 2. Nomor peserta ujiannya, kami harap tenaga honor ASN-nya masih memiliki nomor ujian tersebut. Kalaupun sudah hilang, bisa menghubungi kami di BKPSDM, nanti kami bantu mencarikan nomornya. Kemudian nama disesuaikan dengan KTP, tempat dan tanggal lahir juga sesuai dengan KTP. Mohon maaf, untuk tempat lahir ini kita batasi setingkat kabupaten kota. Jadi contoh misalnya lahirnya di Palaran atau Sungai Kunjang, itu tidak bisa diinput ke dalam sistem, jadi cukup Samarinda saja. Walau atau contoh misalnya ada yang kelahiran Muara Pahu, Bapak Ibu di situ dikatakan Muara Pahu, berarti yang dimasukkan itu di Kutai Barat. Nah, jadi setingkat kabupaten kota. Jenis kelamin sudah jelas. Pendidikan terakhir. Pendidikan terakhir misalnya pada awal pengangkatan atau di SK tertera ijazah SMA. Kemudian pada perjalanan sekarang sudah kuliah, ada di ijazah D1, D3 atau S1, diinputkan aja ijazah terakhir, ijazah sarjananya. Diinputkan nomor ijazah, nama sekolah, tanggal lulus, jabatannya nanti disesuaikan dengan di aplikasi, misalnya guru, input guru. Kalau guru mungkin jelas sudah. Kalau penjaga sekolah nanti kita coba, misalnya tidak ada di sistem, kita carikan dengan jabatan terdekat yang mirip. Nomor SK. Nah di sini nomor SK yang kita gunakan sebagai referensi utama. Ini kita mengisi data utama. Yang diinput adalah SK tahun 2021. Ya, SK 2021. Tanggal awal bekerja berarti 1 Januari 2021, berakhir di 31 Desember 2021. Ini tugas Bapak Ibu operator, nanti cukup mengisikan riwayat tahun 2021. Nanti riwayat tahun sebelumnya itu biarkan teman-teman ASN mengisi sendiri. Jangan diisi misalnya SK awal kerjanya 2010 atau 2015, awal bekerja 1 Januari 2015, akhir bekerja sekarang 31 Desember 2021. Nanti yang bersangkutan tidak bisa mengisi riwayat tahun 2015-nya karena sudah tertulis di sini. Jadi harus diisi 1 Januari 2021. Unit kerja nanti disesuaikan dengan lokasi bekerja sekarang. Disesuaikan dengan SK tahun 2021. Misalnya sudah mutasi tahun 2022, kita ikut SK tahun 2021. Nah di sini diisikan pendidikan sesuai SK. Kalau di atas tadi pendidikan terakhir, kalau di sini pendidikan sesuai SK. Misalnya SK-nya SMA, kita inputkan SMA di sini. Di atas yang terakhir ini. Kemudian pejabat penandatangan
misalnya kepala sekolah bisa dituliskan kepala sekolah atau kepala dinas pendidikan. Tadi kan SK yang 1 tahun ditandatangani oleh kepala dinas, jadi menggunakan SK yang ditandatangani oleh kepala dinas pendidikan. Nah, ini dokumen yang dilaporkan ke BKPSDM. Mungkin Bapak Ibu kemarin sudah menandatangani surat SPTJM dari kepala sekolah dan yang masing-masing. Untuk pendataan kali ini nanti setelah selesai dapat berkoordinasi dengan dinas pendidikan. Nanti yang mencetak cukup admin dinas pendidikan. SPTJM juga nanti dari kepala dinas pendidikan semua. Nah, ini perlakuan khusus untuk data non-ASN khusus tenaga pendidik K2. Selain menginputkan data di Sipenas, nanti Bapak Ibu kami minta untuk mengisi langsung di aplikasi BKN karena ini tidak bisa diinjak di dalam sistem. Dengan membawa ijazah, bukti pembayaran dan SK tahun 2021. Pembayarannya dari Januari sampai Desember 2021 dan SK tahun 2021. Ini khusus K2. Banyak yang di sekolah masih ya? Nanti untuk pertanyaan kami harap nanti Bapak Ibu di sini bisa berkoordinasi langsung dengan dinas pendidikan. Jangan kejadiannya seperti 2 minggu kemarin kami diserbu oleh tenaga guru ASN dan kami harus menjawab pertanyaan yang sama berulang-ulang ke orang-orang tersebut. Jadi kami harap nanti pertanyaannya diakomodir di sekolahnya, kemudian diberikan ke dinas pendidikan biar dinas yang menyampaikan ke kami. Ke aplikasi BKN kan SK asli sekian warna diupload maksimal 2 minggu. Sedapatnya aja. Kemudian SK-nya aja ya, yang lainnya jangan. bukti pembayarannya dari Januari sampai dengan Desember di sekian warna juga diupload. Bagaimana misalnya SK-nya hilang? Ya, ijazah. Bisa menggunakan fotokopi, dilegalisir. Ijazah Legalisir yang mengeluarkan. Kalau AW SMA. Jadi misalnya yang mengeluarkan kepala sekolahnya yang melegalisir, misalnya dari dinas pendidikan yang membuat legisnya. Seandainya ada guru yang berasal PTTB, yang kita kan ada PTTB yang dikeluarkan oleh Sekda, nanti dia BKPSDM yang melegalisir. Untuk gaji juga sama kelakuannya, bukti pembayaran. Tapi kami harap jangan hilang semua 2021, masih ada ya. Nah, jadi perlakuannya sama. Misalnya slip gajinya hilang, slip gaji atau bukti transfer bisa digunakan sama aja. Kalau pembayaran melalui transfer, nanti daftar transfer bisa dipakai. Dipilih salah satunya, menggunakan fotokopi yang dilegalisir kalau hilang. Kemudian bagaimana kalau hilang? Misalnya Januari sampai Desember, hilangnya bulan Januari. Pimpinan unit kerjanya membuatkan surat keterangan untuk bulan itu, menyatakan bahwa itu hilang. Bagaimana hilangnya setahun? Kalau hilangnya setahun, bikin surat keterangan cukup 1 aja, jangan dibikin per bulan. Menerangkan kehilangan selama 1 tahun dari unit kerja. Jadi tidak perlu membuat surat keterangan per bulan kalau hilang 1 tahun. Dan ini di scan nanti di aplikasi BKN itu maksimal 2 minggu. Mungkin Bapak Ibu sudah pegang buku panduan dari BKN ya. Bagaimana bila ada non-ASN mutasi yang wajib menginput tenaga non-ASN? Kalau ini kan semuanya lingkup dinas pendidikan ya. Jadi semuanya bisa membuka. Lain halnya misalnya kayak dari lingkup dinas pendidikan keluar ke dinas kesehatan, otomatis dia tidak bisa menginput data di dinas kesehatan. Bapak Ibu semua cuma bisa membuka unit kerja yang ada di dinas pendidikan, tidak bisa keluar misalnya dinas kesehatan atau lainnya. Jadi kalau ini tidak masalah, jadi bisa diinputkan langsung. Tanda tangan kepala sekolah, tampilkan SPTJM kembali, serahkan ke dinas pendidikan. Kepala sekolah aja, kepala sekolah, cukup kepala sekolah. 1 aja ya, kepala sekolah aja.
Perhatian Bapak Ibu, setelah cetak laporan ditandatangani kepala sekolah, mohon dicetak, ditandatangani dan dibuatkan SPTJN kepala sekolahnya saja. Karena yang untuk perorangan sudah kami terima. Untuk SPTJN perorangan itu tidak kami sarankan ya. Jadi hanya SPTJN dari kepala sekolahnya atau kepala unit kerjanya. Diserahkan ke Dinas pendidikan. Nanti sekalian berkoordinasi. Misalnya ada tenaga honor kategori 2-nya, mohon dilengkapi ini tadi. TSK-nya kan. Kemudian Nah, ini tandaian yang kategori mohon di bawah ini sama nomor SK-nya, nomor ijazahnya. Bukti-bukti yang di-upload itu asli semua yang di-scan. Asli. Itu aja ya. Oke, mungkin pemaparan aplikasi dan materinya cukup sampai sekian.